Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangen dalam bincang-bincang tentang politik dan negara. Sekarang ini kita perlu membahas tentang perang di Ukraina. Sekitar 200.000 tentara Rusia menyerang, menginvasi Ukraina. Ratusan, mungkin ribuan sudah korban berjatuhan. Atau paling banyak tentu saja di warga-warga sipil di Ukraina. Tapi tentara Rusia juga kita dapat lihat di televisi, ratusan, mungkin juga ribuan tentara Rusia juga tewas. Tetapi mengapa harus ada lagi perang? Terutama lagi perang di Eropa. Mengingatkan kita kembali lagi tentang Perang Dunia Kedua. Lalu apakah ini nanti bisa jadi Perang Dunia Ketiga? Mengapa harus ada perang di Ukraina sekarang ini? Ini karena banyak sekali kawan-kawan yang bertanya, apa sebabnya ada perang, terjadi perang di Ukraina? Mari kita lihat sedikit ke belakang sejarah, tidak usah terlalu panjang. Ukraina ini adalah bagian dari Uni Soviet dahulu. Jadi bagian dari Uni Soviet. Jadi semacam negara bagian di dalam Uni Soviet. Nah, ketika Uni Soviet jatuh dan Pakta Warsawa yang juga menjadi bagian dari keluarga besar Uni Soviet runtuh, maka saat itu tahun 1991 Ukraina menyatakan melepaskan diri dari Uni Soviet. Bersamaan dengan itu dia mendeklarasikan, Ukraina mendeklarasikan dirinya sebagai negara berdaulat sendiri. Begitu juga kita lihat yang lain-lain juga ada beberapa yang bagian dari Uni Soviet, yaitu misalnya Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, kemudian belakangan juga ada Estonia, Lituania, Latvia, ada juga Georgia, ada lagi Azerbaijan dan sebagainya. Ini adalah bagian dari yang tadinya bagian dari Uni Soviet, kemudian ketika Uni Soviet runtuh, kemudian memerdekakan diri. Nah, setelah sekian lama, yang tertinggal dari Uni Soviet adalah Republik Federasi Rusia, yang sekarang ini dipimpin oleh Presiden Putin. Nah, Putin yang dulu adalah mantan perwira KGB, itu dinas rahasia Uni Soviet dahulu, rupanya masih memendam rasa untuk mengembalikan lagi kejayaan Uni Soviet dulu. Bagi Putin, peristiwa yang paling mengenaskan di dunia adalah kehancuran Uni Soviet. Sehingga kemudian Uni Soviet sebagai sebuah negara yang sangat besar, superpower di dunia. Jangan lupa waktu itu terjadi perang dingin antara blok barat dipimpin Amerika Serikat bersama-sama dengan Inggris, Jerman, Perancis, Italia, berlawanan dengan blok Soviet yang waktu itu menyangkut juga atau meliputi juga Cekoslowakia, lalu kemudian juga Hungaria, Bulgaria, dan sebagainya. Nah, dengan kehancuran Uni Soviet itu, Putin barangkali bisa dianggap sebagai mewakili pemimpin Rusia yang ingin menegakkan kembali, mengembalikan kembali kejayaan Uni Soviet, termasuk wilayahnya. Sehingga kemudian bagi Putin, negara-negara seperti Ukraina yang kemudian melepaskan diri dari Uni Soviet, itu pada dasarnya adalah bagian dari Rusia. Dia bilang sejarah, atau dia bilang rakyat Ukraina, Ukraina sendiri adalah bagian dari Rusia sejak dahulu. Nah, ini kita perlu juga melihat dalam konteks perang dingin dulu. Jadi ketika perang dingin, negara-negara yang berada di sekitar Rusia sekarang ini adalah bagian dari satelit, negara-negara satelit Uni Soviet
yang menjadi bagian dari Pakta Warsawa. Nah, ketika Pakta Warsawa runtuh, Uni Soviet juga runtuh, lawannya Pakta Warsawa itu NATO, negara-negara Pakta Aliansi Pertahanan Atlantik Utara yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan sebagainya. Itu kemudian melebarkan sayap. Nah, sehingga juga sekarang ini meliputi negara-negara Baltik yang dulu bagian dari Uni Soviet seperti Estonia. Kemudian dalam perkembangan sejarah Ukraina kemudian lebih condong ke barat. Sehingga juga melamar untuk menjadi bagian dari Uni Eropa. Dan kemudian juga melamar untuk menjadi bagian dari NATO. Jadi bagi Rusia ini berpalingnya Ukraina ke blok barat dan ingin menjadi bagian dari NATO, itu pertama pengkhianatan, yang kedua bagi Rusia, bagi Putin, sama saja membuat NATO kemudian berada di pintu gerbang Rusia, di perbatasan Rusia. Kalau Ukraina menjadi anggota NATO, maka boleh dikatakan NATO langsung berada di perbatasan Uni Soviet. Dan itu tidak bisa diterima oleh Rusia. Bagi Rusia, Ukraina tidak boleh menjadi anggota NATO. Jadi sebab musabab dari perang ini adalah ketika Ukraina ingin bergabung dengan NATO dan Rusia menentang dan tidak setuju bahwa Ukraina menjadi bagian dari NATO. Bagi Ukraina, persoalan masuk NATO atau tidak masuk NATO itu urusan dalam negeri Ukraina. Tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Bagi Rusia sebaliknya, itu harga mati. Ukraina tidak boleh menjadi bagian dari NATO. Bagi Ukraina, itu mencampuri kedaulatan Ukraina. Nah, sehingga kemudian setelah terjadi kebuntuan dalam hal persoalan Ukraina masuk NATO atau tidak masuk NATO, maka Rusia kemudian sekaligus saja menginvasi. Ya, dengan pretensi untuk melindungi dua wilayah di Ukraina Timur. Jadi di bagian Ukraina Timur itu ada wilayah yang namanya Donetsk dan Luhansk yang mayoritasnya adalah etnis Rusia, berbahasa Rusia, sehingga yang ingin memisahkan diri dari Ukraina. Nah, bagi Rusia kemudian dengan alasan melindungi orang-orang Rusia yang ada di Ukraina Timur, lalu kemudian menginvasi Ukraina karena dengan pretensi semacam itu melindungi etnis Rusia yang ada di Ukraina Timur. Nah, ini menjadi masalah kebuntuan yang tidak bisa diselesaikan. Rusia menginginkan Ukraina seperti Swiss, yaitu sebuah negara yang netral. Swiss ini dari dulu netral, tidak pernah ikut blok ini, tidak pernah ikut blok itu. Bahkan pada waktu Perang Dunia Kedua, Swiss tidak mau ikut baik blok Barat maupun ikut Nazi Jerman pada waktu itu, sehingga sampai sekarang Swiss tetap mempertahankan netralitasnya. Nah, Rusia ingin Ukraina seperti Swiss, netral, menjadi buffer zone antara NATO yang sudah masuk atau mengekspansi ke negara-negara Baltik, maupun juga Hungaria, Bulgaria, Moldova, dan sebagainya. Maka bagi Rusia, kalau Ukraina menjadi semacam buffer zone, menjadi negara netral, itu adalah ideal. Dengan demikian NATO tidak perlu masuk. Jadi
Rusia menuntut agar NATO tidak lagi melebarkan keanggotaannya dan meliputi Ukraina. Bagi NATO, tentu saja NATO sifatnya open door policy, kebijakan open door. Siapa saja, negara mana saja boleh melamar menjadi anggota NATO, tinggal apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Sehingga NATO tidak mau didikte oleh Rusia. Sebaliknya bagi Ukraina ini urusan kedaulatan. Mau masuk NATO, tidak boleh ditentukan oleh negara lain. Sekali bagi Ukraina, mungkin dalam sejarahnya berhubungan dengan Rusia, sekali mengikuti apa yang diinginkan Rusia, lalu berikutnya nanti Rusia akan memberikan tuntutan-tuntutan lain, sehingga bagi Ukraina ini urusan kedaulatan. Maka terjadilah perang. Yang menjadi persoalan adalah apakah tidak ada jalan keluar, solusi yang bisa diterima bagi kedua belah pihak sehingga menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Karena sekarang ini kejadian perang di Ukraina menyebabkan NATO dan negara-negara NATO sekarang ini berusaha memperkuat aliansi pertahanannya. Jerman bahkan sudah meningkatkan anggaran pertahanannya menjadi 2%, menyediakan $100 billion untuk mempersiapkan atau mengupgrade peralatan perangnya. Dan mereka juga, NATO juga membantu Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Peralatan perang, berbagai macam bantuan diberikan kepada Ukraina, walaupun tentara NATO tidak masuk ke Ukraina. Sanksi-sanksi ekonomi yang berat sekarang ini diberikan kepada Rusia, yang menyebabkan ekonomi Rusia juga menjadi terpuruk. Uang Rusia rubel sekarang jatuh 30% daripada nilai sebelumnya. Sehingga Rusia juga menderita. Pada dasarnya rakyat di Rusia juga menderita. Itulah sebabnya mestinya ada jalan keluar yang baik, yang bisa diterima oleh semua pihak, agar supaya pertumpahan darah tidak perlu terjadi. Tentu saja kita harapkan masing-masing menahan diri. Rusia menahan diri, tidak perlu menginvasi negara orang lain, tetapi mungkin perlu ada penengah yang bisa menentukan bagaimana kedaulatan Ukraina bisa ditegakkan tanpa campur tangan pihak lain, tetapi juga mengingat concern yang ada pada Rusia tentang security pertahanan dari Rusia itu sendiri berhadapan dengan NATO. Ini memang sebuah harus dicari terobosan. Kalau tidak, kalau sempat misalnya, nah ini juga perlu diperhitungkan, kalau Rusia terus melaju terus menguasai Ukraina, lalu kemudian kita tidak tahu Putin. Kalau Putin berpikir bahwa wilayah-wilayah Uni Soviet yang dulu ingin dikembalikan lagi menjadi satelit Rusia, seperti Lituania, Latvia, Estonia, bahkan negara-negara seperti yang berada menjadi satelit Uni Soviet seperti Hungaria, Bulgaria, dan sebagainya, Cekoslowakia, Slovakia yang paling dekat, maka NATO pasti akan bergerak. Dan kalau terjadi pertempuran antara NATO dan Rusia, yang jadi persoalan adalah ini adalah negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Senjata-senjata nuklir di Rusia masih ada, bagian dari sisa-sisa perang dingin dahulu. Sebaliknya Amerika, Perancis, Inggris juga memiliki senjata-senjata nuklir. Nah, mudah-mudahan tidak sampai ke situ. Apapun perang semacam ini harus dihentikan
Rusia harus menghormati kedaulatan Ukraina. Nah, Ukraina juga perlu untuk memberikan rasa keamanan bagi Rusia berhadapan dengan NATO. Mungkin disinilah perlunya diplomasi politik untuk mencari terobosan. Mudah-mudahan masih bisa. Sampai sekian dulu, kita lanjutkan di lain kesempatan.